Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syufatur Rahmah NIM 305222075. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen BKPI yang berjudul Strategi Perencanaan Layanan BKPI. Langsung saja simak videonya ya. Strategi layanan BKPI. Apa sih strategi layanan BKPI? Yaitu suatu pendekatan yang dirancang untuk membantu peserta didik menghadapi berbagai masalah dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Strategi ini didasarkan pada beberapa konsep dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Layanan BKPI-nya sendiri yaitu suatu program yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri secara optimal. Layanan ini meliputi berbagai kegiatan, seperti konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan lain-lainnya. Ada beberapa strategi perencanaan layanan BKPI, yaitu yang pertama itu ada layanan dasar, kemudian ada layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian ada layanan responsif, dan yang terakhir itu ada dukungan sistem. Apa sih layanan dasar? Layanan dasar BKPI itu meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu peserta didik menghadapi berbagai masalah dan mengembangkan potensi diri. Ada beberapa contoh kegiatannya yaitu seperti konseling individu. Konseling individu ini berupa bantuan pribadi yang diberikan oleh konselor untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan mengembangkan kemampuan dirinya. Kemudian ada konsultasi. Layanan konsultasi ini berupa teknis yang diberikan oleh konselor untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah akademik atau non-akademik. Kemudian ada bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok itu berupa kegiatan yang dilakukan konselor untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan mengatasi masalah bersama-sama. Yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual meliputi kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri secara spesifik. Ada dua contoh kegiatan yaitu seperti layanan identifikasi. Layanan identifikasi berupa kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada dirinya. Ada layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual berupa kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu siswa membuat rencana pengembangan dirinya spesifik. Terus yang ketiga itu ada layanan responsif. Layanan responsif meliputi kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa yang memiliki masalah khusus. Ada beberapa contoh yaitu seperti konseling individu. Layanan konseling individu ini berupa panduan pribadi yang diberikan oleh konselor untuk membantu siswa yang memiliki masalah khusus. Kemudian ada konseling kelompok, yaitu layanan konseling kelompok itu berupa kegiatan yang dilakukan konselor untuk membantu siswa yang memiliki masalah bersama-sama. Nah, untuk yang terakhir itu ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini meliputi kegiatan yang dirancang untuk membantu kelancaran dan efektivitas layanan BKPI. Ada beberapa contoh yaitu seperti kerjasama dengan pihak terkait. Kerjasama dengan pihak terkait seperti TNI untuk pelatihan soft skill dan latihan dasar kepemimpinan. Kemudian ada kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua itu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, layanan BKPI dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan efektif dalam mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian mengimplementasi program BKPI. Bagaimana sih caranya mengimplementasikan BKPI? Yaitu implementasi program bimbingan konseling di sekolah itu mencakup pemetaan, kebutuhan, analisis, dan perencanaan layanan. Kemudian pendekatan yang digunakan itu mencakup memberikan materi sesuai kebutuhan, menumbuhkan empati melalui peran yang berbeda, dan menggunakan pertanyaan terbuka dan pendekatan individu. Terus ada evaluasi program bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program bimbingan karir di SMK membantu siswa memilih karir, memperluas wawasan, dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Strategi bimbingan konseling juga dapat menggunakan layanan responsif seperti home visit. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, pelaksanaan program, hambatan yang muncul, dan dampaknya terhadap siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Cukup sekian video yang saya sampaikan mengenai materi strategi perencanaan layanan BKPI. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam mempresentasikan materinya.
Saya harap kalian yang menonton video saya bisa menempatkan pengetahuan yang berguna dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.